Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Islam itu Indah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga jamaah di rumah dalam keadaan sehat dan semoga puasanya lancar. Amin. Ya, ini Masya Allah di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam mencari pahala dan juga berkahnya. Masya Allah. Nah, ini apalagi kalau bukan kita ngomongin surganya Allah nih, Masya Allah ya. Amin. Karena di bulan suci Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, Masya dan Allah. setan dibelenggu. Masya Allah. Nah ini Ustadz, ini kalau ternyata tuh ya namanya penduduk surga itu tuh katanya nggak pernah tidur. Nah kok bisa ya? Makanya nih hari ini jamaah kita akan membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu benarkah penduduk surga tidak pernah tidur? Ustadz Maulana, Ya. ini gimana ya Ustadz, katanya tuh di dalam surga itu, pemandangan surga itu katanya indah banget, Masya Indah Allah. banget, Terus Masya katanya ada tumbuhan, terus ada buah-buahan, ada Iya. makanan, pokoknya lengkap katanya di surga. Nah itu seperti apa sih sebetulnya pemandangan indah di surga ini, Ustadz Maulana, silakan. Wallahualam bisawab, karena kita ini hanya menyampaikan berdasarkan riwayat Quran dan hadis. Jadi artinya gini, mohon izin, tidak pernah ke sana. Kalaupun kita mau menggambarkan surga, tidak akan mungkin bisa persis sama dengan apa yang kita gambarkan. Karena mata kasat kita tidak pernah lihat, artinya apa yang kita bayangkan tidak akan pernah sama. Apa yang kita dengar tidak pernah akan sama. Kenapa? Surga itu tidak bisa dibayangkan dan digambarkan bagaimanapun. Tapi dalam hal ini kita bisa ambil bahwa pernah disebutkan bahwa di surga itu gambarannya tanah surga itu berasal dari misik dan batu kerikil dari mutiara. Kebayang nggak? Kalau kerikilnya aja mutiara. Waduh, biasanya kita mutiara disimpan di kalung, Biasanya jadi di perhiasan di tangan, tangan, ya kan? dan itu mahal banget. Sementara di sana kan diamburkan begitu saja. Masya Allah. Artinya betapa hebatnya, betapa mahalnya, betapa, aduh gimana kalau membayangkan, ibaratnya megah banget. Mungkin ketika kita lihat ada rumah, bagus banget rumahnya cantik banget. Tapi ada kala suatu saat nanti kita ketemu ada lagi rumah lebih bagus dari itu. Dan seterusnya. Mungkin kalau kita bisa menghitung warna di dunia, tapi nanti di surga tidak terhitung. Cantik pun begitu. Mohon izin tanpa mendahului, karena kita tidak pernah ke sana ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ke sana. Sana, amin. Amin, Semuanya amin, yang amin, ada amin. hari ini ke sana insya Allah. Wasari ulama gafirati mirabi wa jannatul ardi samawati widdat lil muttaqin, bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah, yang mana surga itu seluasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita berbicara tanah tadi batu kerikil, mis dan sebagainya, mutiara, kalau luasnya itu seluas bumi dan langit. Siapa yang bisa ngukur ya? Seluas bumi dan langit. Mohon maaf, bintang-bintang yang kita lihat itu kan bukan planet, matahari. Jadi punya apa lagi, energi panas tersendiri, pantulan. Kalau planet tidak memiliki panas, memantul. Tapi ya dipantulkan maksudnya. Tapi kalau bintang-bintang itu besar itu, mungkin kita lihat di sini kecil banget. Tidak. Itu besar. Berarti begitu luasnya nanti surga. Satu orang 80, satu orang satu istana lah. Satu istana 80 rumahnya. Ukuran satu rumah 80 kamarnya. Satu kamar 80 tempat tidurnya. Satu tempat tidur 80 bantalnya. Dan satu bantal 80. Apanya? Bidadari. Masya Allah. Jadi kita jangan membayangkan sama dengan yang kita saksikan, bantalnya segini, rumahnya segini. Tidak akan mungkin. Lalu buah-buahan dari apa saja yang dia pilih. Daging-daging itu apa saja pilih. Jamaah. Oh jamaah. Oh jamaah. Ini semangat dong walaupun lagi puasa di rumah. Jangan malas-malesan. Katanya mau surga. Nah, gimana mau dikasih surga, di ibadah aja malas-malesan. Lalu daging-dagingan, sebenarnya kalau kita masuk surga, insya Allah amin ya Allah. Kita akan insya Allah dijamu dengan jamuan
ada air susu, ada air, Ada jus. pokoknya lengkap lah. Aduh, jangan dibayangkan dulu ya. Mohon izin, mohon maaf tanpa mendahului. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Disambut dengan minum air jahe. Masya Allah. Jadi Zanjabil. Zaljabil. Zanjabil. Itu jahe ya. Kemudian itu dikasih daging ati ikan hiu yang laut dalam itu. Itu enak banget dan jenis kayak lapar semuanya. Ini tapi ingat ya, Digambarkan. ini adalah buat balasan bagi orang-orang yang ibaratnya apa yang pernah dia tanam di dunia, apa jadi bekal di dunia, ini nanti insya Allah yang akan diberikan kepada kita. Dan ingat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Iya, Ya, Masya ini Allah, kuasa bahkan Allah waduh, ya. enak banget ini makan. Jadi kita kumpul-kumpul insya Allah. Waduh. Jadi pintu lapar surga. ya. Ustadz, Tapi Masya kan Allah. kalau menggambarkan surga itu sesuatu yang aduh ya Allah. Luas banget Luas ya kayaknya ya banget, Ustadz ya. Bahkan malaikat Jibril pernah nengok ke surga pingsan. Kebayang Masya nggak Allah. punya nafsu pingsan? Bagaimana kita yang ke sana melihatnya? Kayaknya kalau aku baru mau jalan aja udah bisa. Aku lagi ngebayangin ibu-ibu tuh di rumah pengen masak ati pengen bikin jahe ntar Aduh, buat buka Masya puasa Allah. gara-gara dengerin tausiah Ustaz Luar Maulana. biasa. Ya jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mentaati peraturan Allah, perintah Allah. Masya Allah, surganya tidak bisa digambarkan sebagaimana begitu indah tadi kata Ustadz Maulana. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini langsung kita mau menjawab pertanyaan dari sosial media. Ini yang akan dijawab oleh Habib Muhammad, Masya Allah. Ini Instagramnya dari @jenita12. Assalamualaikum Ustadz, saya penasaran deh aroma surga itu seperti apa ya? Aroma surga, Masya Allah. Emang bener ya aroma surga tuh ada dua macam. Kayak gimana sih Ustadz baunya kira-kira mirip sama aroma apa gitu kalau di dunia. Terus siapa aja yang bisa mencium aroma surga. Kalau aromanya dicium dari dunia kira-kira bisa nggak ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya Masya Allah silakan Habib Muhammad. Apa benar nih ada dua macam aroma surga. Lalu seperti apakah aromanya dan siapa saja yang dapat mencium aroma surga tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Kesempatan di bulan yang mulia ini kita membicarakan syurga. Dan Nabi pun sebelum kita bahas harumnya syurga, Nabi pun mengajarkan kita doa ya di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan syurga dan terhindar daripada neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Biasanya dibaca sebelum buka puasa. Orang di bulan Ramadan bermunajat kepada Allah, insya Allah semua hajat-hajatnya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya insya Allah kita akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan aroma syurga, tadi betul sudah dikatakan oleh guru kita Ustadz Maulana. Pertama tadi beliau mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala galbin bashar. Pokoknya kalau berbicara tentang syurga sudah tidak bisa dibayangkan bentuk dan keindahannya dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan syurga dengan sangat indahnya syurga dari Allah Subhanahu wa taala, maka syurga ini dikatakan maka jalan-jalannya kalau di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu kitabnya disebut Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Jadi Hadil Arwah ila Biladil Afrah disebutkan di dalam kitab ini, maksudnya kitab Hadil Arwah, petunjuk jiwa ruh menuju ke tempat kebahagiaan. Ini nama judul kitabnya, itu Ibnul Qayyim, itu tentang syurganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, digambarkan sama Ibnul Qayyim begitu indah dengan nasnya, dengan Al-Qur'annya, dengan hadisnya, dengan perkataan ulama, sampai sangat indahnya syurga itu. Sebelum kita bahas
keluar harumnya itu, kalau dalam kitab Jawahir Bukhari itu disebutkan Abdullah ibn Amr meriwayatkan harumnya syurga itu tercium perjalanan 50 tahun. Masya Allah. 40 tahun perjalanan. Kalau di dalam kitab itu pun hadis ini dikutipkan di dalam kitab Al-Kabair. Disebutkan juga 40 tahun. Kalau Ibnu Abbas di dalam kitab, dulu kita ngaji sama Habib Abdurrahman Assegaf, kitab hadis Jami'us Shaghir. Ada juga Irsyadul Ibad. Itu dikutipkan ini hadis terciumnya bau syurga itu 500 tahun perjalanan itu sudah tercium. Dalam riwayat yang lain juga riwayat hadis Bukhari itu dari riwayat Az-Zuhri itu beliau mengatakan terciumnya bau harum syurga itu sampai perjalanan 1000 tahun. Jadi sudah tidak bisa dibayangkan pemirsa, 1000 tahun perjalanan bau syurganya Allah Subhanahu wa taala, wangi nikmat. Mudah-mudahan kita masuk syurga insyaallah. Amin, Masya Allah. Dan tadi juga sudah dikatakan oleh guru kita Ustadz Maulana, syurga itu sampai tanah-tanahnya itu mengeluarkan harum misik, itu kasturi. Ya, kasturi misik dan jalan-jalannya, kalau tanahnya menghamburkan bau kasturi, jalan-jalannya menghembuskan bau za'faran. Ya, za'faran tapi tentunya berbeda dengan yang ada di dunia. Begitu indah, begitu nikmat baunya za'faran itu. Jadi baunya tuh ya Allah, artinya tidak bisa kita bayangkan nikmat syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Ada riwayat indahnya syurga itu. Kata Nabi SAW, riwayat Abdullah ibn Mas'ud, hadis Bukhari. Abdullah ibn Mas'ud menceritakan Nabi SAW menceritakan, kata Rasul, aku tahu orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Kata Abdullah ibn Mas'ud, siapa? Nanti mereka mereka tanda-tandanya itu merangkak nanti. Tapi insya Allah kita akan teruskan ceritanya. Insya Allah sangat menarik ini ya tentang ini Masya keindahan Allah ya. surganya Allah Udah Subhanahu serius-serius wa ta'ala. begini. Sampai nggak sadar kalau udah habis gitu loh. Ini Masya Allah ya jamaah, berarti ini baunya 1000 tahun ya. Masya Ya, Allah 1000 riwayat, tahun. ya. Tapi kalau di dunia mungkin kita bisa mencium bau kasturi itu sekarang udah ada parfum-parfumnya ya Ustadz ya. Tapi Ya Habib sangat ya. berbeda. Tapi sangat Berbeda berbeda pasti. pasti. Berbeda. Iya, Dan beda sekarang kan banget. bau mulut orang berpuasa itu nanti dari kemudian baunya harum. Masya Kalau di Allah. dunia mah ya itulah. Ya itulah Orang ya. Di hari perbedaannya. kemudian ya Ustadz Iya, ya. di hari kemudian, Masya insya Allah. Terima kasih banyak Habib Muhammad. Masya Allah Sama-sama. ilmunya. Ya berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media lagi. Ini ada dari hamba Allah yang akan dijawab oleh Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya dari hamba Allah mau nanya, emang bener ya penduduk surga nggak bisa ngerasain sedih, gundah gulana, menderita, terus galau sambil ngopi kayak anak senja gitu Ustadz, Masya Anak Allah. senja. Puitis banget Anda. Apa tuh anak senja? Terus mereka Nikmat senja, Bib. seneng-seneng. Jadi sore-sore kan itu suasananya sedih, Bib. Masya Allah. Terus Sore mereka itu nikmat, senang-senang Sob. doang dong, gak ngerasain beban dan masalah. Nah ini Ustadz Syam gimana nih? Apakah orang-orang penghuni surga tidak merasakan kesedihan atau penderitaan? Apakah mereka akan terus digeluti oleh kebahagiaan? Masya Allah ketika para penduduk surga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertama kali yang mereka ucapkan adalah Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ya Allah segala puji hanya milikmu ya Allah. Ku hari ini memujimu, sangat-sangat memujimu ya Allah. Pujian atas apa? Adhaba annal hazan. Karena hari ini engkau telah lenyapkan kegalauan kami. Kau telah lenyapkan kesedihan kami. Kau telah lenyapkan kekhawatiran kami. Kau telah lenyapkan keraguan kami. Karena kami hari ini benar-benar ada di sini ya Allah. Itu diceritakan dalam surah Fatir bahwasanya penduduk surga akan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Kalimat alhamdu itu gabungan daripada dua kata. Al-madahu wa syukru. Al-madahu artinya pujian, asyukru artinya terima kasih.
Karena tidak semua orang yang berterima kasih itu memuji dan tidak semua orang yang memuji itu berterima kasih. Contoh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun ketika Fir'aun mengatakan, bukankah saya merawatmu ketika kecil? Bukankah kau dulu di rumahku waktu kecil? Mana rasa terima kasihmu? Kata Nabi Musa alaihissalam, saya berterima kasih tapi saya tidak akan pernah memujimu. Ada juga orang yang memuji tanpa berterima kasih. Aduh lucu banget anaknya Ca, lucu banget ininya, lucu banget ininya. Tapi dia nggak berterima kasih kepada anak tersebut. Nah kepada Allah gabungan antara dua ini. Al-madahu wasyukru. Maka disebut dengan alhamdulillah. Saya benar-benar memujimu dan saya benar-benar berterima kasih kepadamu ya Allah karena hari ini kau lenyapkan kesedihan kami. Jadi kalau ditanyakan apakah hilang sedih, galau, depresi, apanya lagi tadi itu, stresnya apa segala Pokoknya, macam masalahnya. Anak senja katanya. Kayak anak senja. Galau gitu, Iya. galau gurana. Wah, galau, gundah, gulana Gundah, gitu ya. gulana Itu ya. dihapuskan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebabkan karena perlu diketahui dalam Al-Qur'an disebutkan dunia ini memang tempatnya galau, tempatnya orang-orang bersedih hati karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Baru mulai mencintai udah pergi, baru mulai suka udah pergi, baru mulai menikmati udah hilang gitu kan. Kullu man 'alaiha fan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu." Ketahuilah kehidupan dunia itu la'ibu walahu. Tempatnya capek, tempatnya ngeluh, tempatnya bersedih hati, permainan gitu. Permainan itu akan ada capeknya. Permainan itu enggak selalu menang. Tapi ketika masuk surga semuanya akan merasakan kemenangan. Semuanya akan merasakan yang namanya kegembiraan, kebahagiaan dan kepuasan di sana. Di dunia ini mana ada orang yang puas. Enggak akan ada orang yang puas di dunia ini. Maka kepuasan itu hanya dirasakan di dalam surga. Yang kedua di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Jangan engkau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu benar-benar mati. Oh, mereka enggak mati itu sebenarnya. Mereka inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Farihin, mereka bergembira, farah. Farihina bima atahumullahu min fadli. Atas apa yang Allah berikan kepada mereka, karunia yang Allah berikan kepada mereka. Apa karunianya? Termasuk penghujung ayat ini. La khauf, tidak akan ada lagi kekhawatiran alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah lagi merasakan kesedihan. Oh, kalau dibayangkan ya, orang sedih di dunia itu makanya anak-anak galau tuh bayangin surga aja gitu. Kalau misalnya lagi depresi, kalau misalnya ada keinginannya yang tidak tercapai, mereka langsung bayangin, oh ya udahlah namanya juga dunia, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan berlalu gitu kan. Tidak akan kesenangan aja pasti hilang, apalagi kesedihan. Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya dunia ini tempat kalian diuji. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Kalian senang melihat pasangan lawan jenis, kalian senang melihat harta, kalian senang dengan permainan, kalian senang dengan perhiasan, akan tetapi Allah ingatkan dzalika mata'ul hayatid dunya. Akan tetapi semua itu adalah alat-alat yang kalian gunakan di kehidupan dunia. Untuk apa? Menyongsong akhirat atau menuju ke alam akhiratnya Allah, alam keabadian kita, di mana kesenangan abadi, di mana kebahagiaan abadi, di mana kepuasan abadi. Nggak bisa kita membayangkan, tidak pernah terlintas oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan ketika kita membayangkan pasti lebih daripada itu. Ya Allah, aku bahagia banget hari ini. Kata Allah, mau kebahagiaan lagi nggak? Mau ya Allah, mau kebahagiaan lagi enggak? Mau kebahagiaan lagi enggak? Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kebahagiaan ini. Jadi tidak ada kesedihan di dalam surga Ya, insya Allah. Masya Allah Ustaz Syam, terima kasih banyak. Jadi sekali lagi ya jamaah, mungkin jika di dunia kita terlalu banyak kesedihan, kegalauan tadi yang seperti Ustaz Syam bilang. Tapi insya Allah, Allah akan menghadiahi surganya untuk kita, bagi kita Amin. orang-orang yang bersabar. Masya Insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini mau nanya nih sama Habib nih. Habib. Masya Allah. Habib, ini manusia yang menjadi penduduk surga, kelak sebelumnya kan sudah pernah ya merasakan hidup di dunia. Jadi akan banyak sekali kenangan nih, bisa merasakan senang, terus ngerasain sedih. Pokoknya semua perasaan tuh kita rasain ya Habib di dunia ini. Nah saat kita sudah mati, sudah meninggal, apakah saat sudah menjadi penduduk surga mereka masih mengingat nih
mereka masih memiliki keinginan untuk merasakan kembali kenikmatan atau kesenangan yang pernah mereka rasakan di dunia. Masya Allah. Ya, silakan. Kira-kira dijawab sekarang atau nanti? Ya, udah Gantung. nungguin loh ini. Ya Habib, berarti nggak sekarang nih dijawabnya. Nanti Ya dijawab. Masya Allah. Ya jamaah yang rahmati Allah, ini supaya jamaah nonton sampai habis karena ini jawabannya Masya Allah sekali. Kita tunggu dari Habib Muhammad. Mau tahu lanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah.